Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi esensial. Apa dan bagaimana materi esensial, Bapak Ibu? Materi esensial ini merupakan salah satu komponen penting di dalam kurikulum prototipe atau kurikulum baru 2022 ini. Secara konseptual itu pernah dijelaskan oleh Kemendikbud bahwa yang dimaksud dengan materi esensial dalam kurikulum 2022 ini adalah bahwa pembelajaran yang mendalam. Jadi di dalam pembelajaran itu bisa berbentuk diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, kemudian pembelajaran berbasis project, dan lain-lain yang mana membutuhkan waktu yang lama. Karena materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah dengan sistem satu arah atau metode yang satu arah, sehingga guru hanya mengejar target ketuntasan penyampaian materi. Nah, kurikulum prototipe ini berfokus pada materi esensial di masing-masing mata pelajaran dengan harapan untuk memberi ruang dan waktu bagi guru untuk mengembangkan kompetensi dasar di dalam silabus, terutama dalam hal ini adalah kompetensi literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Nah, dasar dari materi esensial ini Bapak Ibu itu peraturan Kemendikbud nomor 719/P tahun 2022, yaitu tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi tujuannya untuk memberikan fleksibilitas pada sekolah untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Bapak Ibu, sebagai wawasan bahwa memang materi esensial ini merupakan hal yang penting di dalam kurikulum baru 2022. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun materi esensial tersebut? Nah, ada dua langkah besar yang Bapak Ibu perlu pahami. Yang pertama adalah identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada dua langkah besar Bapak Ibu dalam menyusun materi esensial. Yang pertama adalah mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini harus mengacu kepada kriteria-kriteria tertentu. Apa saja kriterianya? Yang pertama adalah kriteria urgensi, yang kedua kontinuitas, yang ketiga relevansi, dan yang keempat keterpakaian atau UKRK Bapak Ibu. Apa saja yang keempat itu? Yang pertama adalah urgensi. Artinya bahwa materi-materi tersebut itu penting atau mendesak. Jadi dalam kompetensi dasar tertentu dianggap lebih penting dan mendesak oleh guru untuk diambil oleh guru untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, kontinuitas. Artinya ada penyederhanaan di sini. Penyederhanaan yang dimaksud adalah penyederhanaan dari materi-materi tersebut, sehingga di dalam mengambil materi-materi esensial itu guru bisa menggabungkan atau mengintegrasikan satu kompetensi dasar dengan kompetensi dasar lainnya yang dianggap memiliki kesamaan atau merupakan materi yang berkelanjutan. Jadi kontinuitas di sini maksudnya bahwa materi-materi tersebut Bapak Ibu ada kesamaan dan kelanjutan dari materi sebelumnya dan ke sesudahnya. Kemudian yang ketiga, relevansi. Prinsip relevansi di sini adalah maksudnya berhubungan satu dengan yang lain. Artinya materi-materi yang diambil oleh Bapak Ibu dianggap sebagai materi esensial itu, yaitu berhubungan antara materi pada kompetensi dasar yang satu dengan kompetensi dasar yang lain, atau materi tersebut itu berhubungan dengan materi pada mata pelajaran yang lain. Kemudian kriteria yang terakhir adalah keterpakaian Bapak Ibu.
Jadi maksudnya di sini bahwa materi pada kompetensi dasar tersebut memiliki tingkat keterpakaian tinggi apa tidak dalam kehidupan sehari-hari bagi siswanya. Jadi kalau kira-kira materi tersebut banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu dianggap sebagai materi esensial, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua Bapak Ibu, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam pemilihan materi pembelajaran adalah mencakup urutan perlakuan jenis terhadap materi-materi pelajaran tersebut. Nah, jenis-jenis materi pelajaran yang dapat diklasifikasikan yaitu diantaranya adalah berbentuk fakta Bapak Ibu, itu misalnya berwujud kenyataan, kebenaran, misalnya nama-nama, objek, peristiwa, dan sebagainya. Nah, itu adalah materi-materi esensial yang berupa fakta. Yang kedua berupa konsep, yaitu berupa pengertian-pengertian baru yang timbul dari hasil pemikiran, definisi, pengertian, ciri khusus misalnya. Nah, itu tentang konsep, saya kira Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian yang ketiga berbentuk prinsip, jadi jenis materi pelajaran berbentuk prinsip-prinsip. Hal ini berkenaan dengan hal-hal yang utama, yang pokok, yang misalnya seperti dalil, hukum, rumus misalnya, termasuk prinsip. Kemudian yang keempat prosedur, yaitu berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas misalnya. Nah, itu adalah jenis materi pembelajaran. Yang terakhir adalah sikap atau nilai Bapak Ibu. Jadi merupakan hasil dari aspek sikap. Ini adalah berbentuk hasil belajar. Jadi misalnya nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan dan sebagainya. Jenis-jenis materi pembelajaran, dan ini tentunya dalam penyampaiannya di depan kelas membutuhkan strategi penyampaian tertentu dari masing-masing jenis materi pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana strategi penyampaian jenis-jenis materi pembelajaran tersebut? Nah, ini penting Bapak Ibu. Mari kita bahas berikutnya. Nah, ada langkah-langkah dan strategi yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu tentang bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah strategi penyampaian berupa fakta. Jadi bentuk materi pelajarannya berupa fakta. Maka langkah-langkah membelajarkan materi pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu menyajikan fakta bahan ajar, perencanaan pembelajarannya, kemudian berikutnya adalah memberikan bantuan untuk materi yang harus dihafal, kemudian memberikan soal-soal mengingat kembali atau review, kemudian memberikan umpan balik, dan yang terakhir memberikan tes. Itu jika berbentuk fakta. Jadi jenis strategi penyampaiannya adalah 5 langkah ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, strategi penyampaian konsep. Nah, ini materi pelajaran yang berbentuk konsep. Langkah-langkahnya adalah pertama menyajikan konsep Bapak Ibu. Kemudian yang kedua memberikan bantuan berupa inti, isi atau ciri-ciri pokok atau contoh-contoh dan sebagainya. Kemudian memberikan soal-soal latihan dan tugas, kemudian memberikan umpan balik dan memberikan tes Bapak Ibu. Dan yang ketiga, strategi penyampaian materi yang berjenis prinsip. Langkah-langkahnya adalah yaitu memberikan contoh prinsip, menjelaskan tentang materi yang berbentuk prinsip. Kemudian yang kedua, memberi bantuan berupa contoh-contoh dalam penerapannya. Kemudian memberikan soal latihan, memberikan umpan balik, dan memberikan tes. Jadi sama dengan strategi jika penyampaiannya berbentuk prosedur Bapak Ibu. Agak berbeda Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menciptakan kondisi, permodelan, contoh, demonstrasi, simulasi misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran tersebut. Inilah strategi yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu dalam menyampaikan materi esensial, materi pelajaran esensial dengan masing-masing jenis. Demikianlah Bapak Ibu tentang penjelasan apa itu materi esensial. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di subscribe dan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.